Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Fitriani Daulay dari kelompok 10 akan menjelaskan konsep ran. Materi yang pertama ialah pengertian. Secara bahasa, kata ran ini dalam bahasa Arab bermakna tetap, kekal, dan menahan. Ibnu Mazud dalam lisan Al-Arab menyebutkan bahwa ran juga digunakan dalam ungkapan nikmatun rahina, artinya nikmat yang tetap dan lestari. Pengertian secara istilah, ran ini ialah akad menahan suatu barang sebagai jaminan atas hutang, di mana barang itu dapat dijual untuk melunasi hutang apabila debitur tidak mampu membayarnya. Dasar hukum ran itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat ada fatwa DSN MUI. Materi selanjutnya ialah rukun dan syariat dari ran. Yang pertama ialah rahin, yang kedua ada murtahin, yang ketiga ada marhun, yang keempat ada marhun bi, yang kelima ada sigat. Lalu syarat-syarat dari ran ini yaitu syarat bagi ran dan murtahin ialah keduanya harus cakap hukum atau ahliyah. Lalu yang kedua ada syarat mahrun atau barang gadaian, di mana barang tersebut harus bernilai, dapat diserah terimakan, dan merupakan milik rahin yang dapat dijual dan tidak dalam sengketa kepemilikan. Lalu yang ketiga syarat dari marhun bi yaitu hutang. Hutang tersebut harus bersifat mengikat atau lazim. Yang keempat syarat sigat ialah bahwa hijab kabul tersebut harus jelas. Lalu macam-macam dari ran. Yang pertama ada ran hiazi, yang kedua ada ran tasjili, yang ketiga ada ran emas, yang keempat ada ran dalam perbankan syariah modern. Hak dan kewajiban para pihak dalam ran. Yang pertama, hak dari rahin. Rahin ini berhak mendapatkan pinjaman yang menjadi tujuan dari akad, lalu rahin berhak mengambil kembali barang gadaiannya setelah melunasi seluruh hutangnya. Yang ketiga, rahin berhak atas kelebihan hasil penjualan barang gadaian apabila hasilnya melebihi jumlah hutang. Lalu kewajiban dari rahin ini meliputi melunasi hutang, membayar biaya pemeliharaan barang gadaian berupa ujrah, dan tidak menarik kembali barang gadaian sebelum seluruh hutangnya dilunasi. Yang kedua, hak-hak dari mutahin. Yang pertama, menahan barang gadaian hingga rahin dapat melunasi hutangnya. Yang kedua, menjual barang gadaian apabila rahin tidak mampu melunasi hutang setelah jatuh tempo. Yang ketiga, berhak mendapatkan bayaran biaya perawatan barang gadaian berupa ujrah. Lalu kewajiban dari murtahin ini meliputi menjaga dan merawat barang gadaian, lalu tidak memanfaatkan barang gadaian untuk kepentingan pribadi tanpa izin rahin. Lalu mengembalikan barang gadaian kepada rahin setelah hutang dilunasi dan memberitahukan rahin terlebih dahulu sebelum menjual barang gadaiannya. Yang ketiga, pemanfaatan barang gadaian. Jumhur ulama melarang murtahin memanfaatkan marhun tanpa izin dari rahin, karena manfaat barang tersebut tetap menjadi hak dari rahin selama akad itu berlangsung. Ulama Hanabila memberikan pengecualian khusus untuk hewan yang digadaikan, di mana murtahin boleh mengendarai atau mengambil susunya sebagai kompensasi atas biaya perawatan yang dikeluarkan. Lalu berakhirnya akad ran ini karena yang pertama ada pelunasan utang, yang kedua pembebasan utang atau ibrah, yang ketiga fasakh akad atau pembatalan, yang keempat ada rusaknya barang gadaian, yang kelima jika rahim gagal melunasi pinjamannya pada tanggal yang ditentukan. Nah, implementasi dari ran di lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang pertama ada pegadaian syariah, di mana pegadaian syariah ini berfungsi sebagai unit bisnis syariah yang berbeda di bawah PT Pegadaian Persero. Yang kedua ada produk ran yang di perbankan syariah, di mana bank syariah juga menawarkan berbagai produk berbasis ran dalam pembiayaan murabahah untuk pembelian properti atau kendaraan. Bank syariah juga menerapkan akad ran atas objek yang dibiayai sebagai jaminan pelunasan. Perbedaan ran syariah dan gadai konvensional. Dari aspek akad, ran syariah menggunakan kombinasi akad qor, ijarah, dan ran berlandaskan prinsip syariah. Sedangkan gadai konvensional hanya menggunakan satu akad kredit yang disertai dengan bunga. Lalu yang kedua dari aspek gaya, ran syariah menerapkan ujrah yang besarnya ditentukan oleh berat atau jenis dari barang gadaian yang tidak terikat dengan jumlah pinjaman. Sedangkan gadai konvensional menerapkan bunga yang proporsional dengan jumlah pinjaman. Yang ketiga dari aspek regulasi, ran syariah ini diatur oleh fatwa DSN MUI dan peraturan OJK yang berbasis prinsip syariah. Sementara gadai konvensional diatur oleh regulasi umum perbankan dan perkreditan. Yang keempat mengenai surplus pendapatan dan penjualan. Dalam hipotek syariah, kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada pemberi hipotek jika hasil dari penjualan hipotek tersebut melebihi dari kewajibannya. Nah, jadi kesimpulannya, ran ialah suatu pinjaman untuk menjadikan sesuatu
sebagai garansi atas pinjaman yang dapat dijual untuk melunasi kewajiban jika debitur tidak mampu melakukan pembayaran. Landasan hukumnya disediakan oleh Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 283. Lalu ada hadis Nabi Muhammad dan latar belakang para ulama Islam. Menurut syariah, perjanjian ran harus memenuhi standar tertentu untuk masing-masing dari 5 rukunnya, ialah ran, murtahin, marhun, marhumbi, dan sigat. Seiring waktu, ran telah mengambil beberapa bentuk seperti ran hiazi, ran tasili, dan ran emas yang sekarang digunakan oleh Bank Syariah dan Pegadaian di Indonesia.